Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Rinaldi dari D4PE8A akan menyampaikan progres TA saya di sidang progres kali ini dengan judul Desain Perancangan Wireless Monitoring dan Safety Detection pada sambungan kabel bawah tanah dengan metode waypoint. Latar belakang dari judul ini adalah gangguan pada kabel bawah tanah diketahui jika keadaan sambungan kabel bawah tanah terbakar atau putus. Pencarian pemeliharaan jaringan kabel bawah tanah melalui petunjuk peta, ada kalanya peta belum ada atau tidak tersedia. Lalu monitoring titik sambungan kabel bawah tanah yang dapat membuat jalur tracking dari titik gangguan. Salah satu bagian dari proses penyediaan tenaga listrik bagi konsumen pelanggan listrik adalah penyaluran tenaga listrik. Jaringan listrik di bawah tanah sudah banyak digunakan terkhusus untuk wilayah yang mengedepankan unsur estetika lingkungan. Pada umumnya, gangguan pada kabel bawah tanah diketahui jika keadaan sambungan kabel bawah tanah terbakar dan putus aliran listriknya. Diperlukan suatu peralatan yang dapat memberitahukan gangguan sambungan pada kabel bawah tanah, sehingga dengan adanya alat ini dapat melakukan antisipasi guna menghindari kerugian yang disebabkan oleh kerusakan sambungan kabel bawah tanah. Untuk memonitoring dengan membuat alat monitoring ini dan ini. Kemudian untuk melakukan pendeteksian kabel menggunakan alat detektor seperti ini, dan juga terdapat GPS untuk merekod data koordinat dan lokasi. Tahapan pengerjaan dimulai dari studi literatur microcontroller. Microcontroller yang saya gunakan yaitu ISP8266 dan ISP32, di mana ISP8266 digunakan untuk alat monitoring dengan sensor PZM8266 yaitu sensor daya. Dari studi literatur microcontroller kemudian lanjut ke perancangan skematik. Perancangan skematik menggunakan Eagle software, lalu dan desain PCB juga menggunakan Eagle software. Kemudian mencetak PCB. Setelah mencetak PCB, pengadaan komponen lalu perakitan. Pada saat selesai perakitan, dilakukan pengujian dengan memasukkan program pada microcontroller dan pembacaan sensor dengan dibandingkan dari pengukuran. Setelah itu pengambilan data, validasi data, dan analisa. Bagian yang telah diselesaikan, yang pertama yaitu bagian board monitoring, di mana ada beberapa bagian yaitu power supply atau power unit, lalu controller ISP, sensor PZM sensor daya, output relay untuk alarm safety, dan pin I/O yang tersisa. Kemudian skematik pada board detector, di mana ada power unit, power supply, kemudian sensor GPS, dan juga output indikasi LCD untuk ditampilkan datanya. Kemudian microcontroller yang digunakan. Hasil dari skematik tersebut menjadi seperti berikut. Ini untuk yang monitoring, kemudian untuk yang detektor seperti ini. Lalu bagian yang telah terselesaikan pada dokumentasi yang saya buat yaitu seperti ini, yang sudah dicetak. Kemudian yang sudah tersolder, ini tampak belakangnya. Yang sudah tersolder, ini bagian detektor.
Ini untuk monitoringnya. Kemudian ini proses pengaksesan data untuk GPS. Kemudian pengerjaan baterai, percobaan untuk mengakses sensor daya, lalu pengukuran dan pengujian sensor daya, kemudian membandingkan hasil GPS modul dengan GPS yang ada di smartphone. Pengambilan data di luar ruangan, masuk pengujiannya. Berikut beberapa pengujian dan pengukuran pada alat progres TA saya. Perlengkapan dan peralatan. Di sini menggunakan beberapa perlengkapan dan peralatan untuk progres alat monitoring. Yang pertama yaitu ada voltmeter yang digunakan untuk mengukur tegangan AC. Di sini sudah disetting pada tegangan AC, bisa dilihat pada layar LCD voltmeter. Lalu untuk probe-nya dipasang secara paralel pada step kontak. Kemudian ada ampermeter yang sudah disetting untuk ampermeter AC, bisa dilihat pada LCD, kemudian dipasang secara seri pada rangkaian. Kemudian terdapat rangkaian dimmer untuk mengatur nilai tegangan naik dan turunnya nilai tegangan untuk pengujian. Kemudian sumber tegangan, lalu beberapa beban, 2 lampu dan 1 heater. Board monitoring ada 3 buah sensor daya PZM1, PZM2, PZM3, lalu ada 1 controller dan 3 buah relay dan power buck converter. Lalu ada power supply digunakan untuk main supply dan baterai digunakan untuk emergency supply. Pada board terdapat 3 buah CT untuk pengukuran arus oleh BZTM. Pengujian nilai tegangan dan arus. Di sini sudah ada peralatan dan perlengkapan. Yang pertama dari sumber tegangan melalui rangkaian dimmer untuk pengaturan, lalu ke beban, heater dan 1 buah lampu, kemudian board monitoring, lalu 3 buah sensor tegangan, lalu juga diukur dengan voltmeter AC. Lalu percobaan dilakukan dengan mengonkan sumber, maka heater indikator menyala dan lampu saya nyalakan. Kemudian tegangan terukur sebesar 221 volt. Kemudian pada serial monitor akan nampak tegangan dan arus yang terbaca. Lalu untuk arusnya sebesar 4,44 ampere dan di sini terbaca 4, hampir sama dengan pengukuran. Pengujian under voltage dan over voltage. Nah, di sini saya akan on-kan sumber, kemudian beban, lampu dan heater menyala. Pada pengukuran tegangan, voltmeter sudah terukur dan serial monitor juga sudah terukur. Bisa dilihat tegangan pada kondisi normal. Jika
diturunkan tegangan atau pada nilai under voltage, maka tegangan yang terukur sebesar 175,3 volt AC. Pada serial monitor juga sudah terukur. Kemudian yang terjadi yaitu indikator pada mikro berkedip pada saat under voltage, kemudian dinaikkan lagi pada tegangan normal sebesar 220 volt. Pada voltmeter sudah terukur dan serial monitor juga sudah terukur, maka board bekerja normal atau tidak ada indikasi. Jika fase 3 hilang, maka berkedip 3 kali pada lampu indikator. Kemudian jika pada fase 2 hilang, maka indikator berkedip 2 kali. Pada saat fase 1 hilang tegangan atau 0, maka indikator berkedip 1 kali, menyala secara lama dan mati. Kemudian tegangan terukur masih secara normal 220 volt. Ketika semua dalam keadaan normal, maka board atau PCB bekerja secara normal. Pengujian alarm overcurrent. Di sini pada pemrograman safety device overcurrent telah disetting sebesar 1,8 ampere. Jadi jika lebih dari 1,8 ampere, maka akan terjadi alarm atau indikasi pada saat sumber saya on-kan dan beban juga di-on-kan. Lalu pengaturan dimmer saya naikkan, tegangan arus yang terukur sebesar 1,9, maka indikator alarm akan menyala, yaitu LED pada board dan pada mikro saling berkedip bergantian. Kemudian jika saya kurangi bebannya, maka nilai yang terukur harusnya sebesar 1,4 dan board normal beroperasi. Kemudian pada saat saya naikkan atau pengaturan dimmernya sebesar nilai di atas 1,8, maka board akan mengindikasi. Pengujian GPS modul 6M dengan cara men-serial monitor data GPS pada PC dan akan ditampilkan datanya pada Google Maps. Berikut hasil serial monitor pada PC. Data dari serial monitor ditampilkan pada Google Maps sebagai berikut. Perbandingan antara GPS handphone smartphone dengan GPS modul Neo 6M. Percobaan modul GPS pada saat perjalanan trekking. Bagian yang belum diselesaikan. Bagian yang belum diselesaikan yaitu detektor untuk mendeteksi kabel bawah tanah sedalam 10 cm. Ini adalah bagian yang saya riset mulai dari antena dan rangkaian.
Kemudian untuk web monitoring juga belum diselesaikan. Selanjutnya yaitu metode juga belum diselesaikan. Kemudian kendala yang saya alami yaitu untuk pendeteksian kabel dengan jarak 10 cm masih belum berhasil sampai sekarang, dimulai dari percobaan rangkaian sampai dengan percobaan riset untuk antenanya. Perkiraan progres persentase yaitu 50%, karena untuk board monitoring telah selesai dan juga board untuk detektor sudah selesai. Membuat detektor kabel dengan kedalaman 10 meter sampai berhasil.